Monkey has been able to control the computer with its brain. Just, Pernahkah Anda berpikir bahwa suatu saat nanti kita bisa mengirim pesan WhatsApp atau email langsung melalui kekuatan pikiran? Menonton film atau bermain game melalui visual cortex yang ada di otak kita? Atau mungkin hal yang paling gila, misalnya kita mendownload Google Translate, sehingga kita bisa menerjemahkan ribuan bahasa tanpa perlu belajar dan menghafalkan. Semuanya terlihat mustahil, tapi semua itu sedang dikembangkan oleh perusahaan Neuralink, milik Elon Musk. Otak Anda terdiri dari neuron. Neuron saling terhubung dan membentuk jaringan yang dapat berkomunikasi satu sama lain melalui sinapsis. Sinapsis adalah titik koneksi antara neuron dan mereka berkomunikasi menggunakan sinyal kimia yang dikenal sebagai neurotransmitter. Semua indera Anda, semua yang Anda alami dalam hidup, itu semua hanyalah neuron yang melepaskan sinyal listrik atau yang dikenal sebagai potensial aksi. Ketika lonjakan neuron terjadi, neurotransmitter ini dilepaskan. Informasi kemudian diteruskan melalui sinapsisnya dan akhirnya mencapai neuron lain. Sekarang, kalikan proses ini dengan 100 miliar, dan itulah otak Anda secara singkat. Elektroda adalah cara Neuralink dan praktik medis lainnya mempelajari aktivitas otak Anda. Dengan menempatkan elektroda ini di dekat neuron, potensial aksi yang menciptakan medan listrik di dalam otak Anda dapat dideteksi dan ditransfer ke mesin yang merekam dan mengukur data di dekat link. Rencananya, link akan menggunakan ini untuk keuntungannya. Misi Neuralink sendiri adalah mengembangkan brain-machine interface yang bisa mengobati cedera otak dan gangguan neurologis, serta memulihkan fungsi sensorik dan juga gerakan, sekaligus menciptakan brain interface yang mampu menghubungkan kecerdasan biologis dan kecerdasan buatan. Dengan Neuralink, kita dapat meningkatkan saluran komunikasi dengan otak, mengakses lebih banyak data yang tersembunyi di dalam pikiran. Jika pemetaan otak ini benar-benar sudah komprehensif, emosi dan respon syaraf bisa diatur dengan sedemikian rupa, sehingga bisa menghilangkan rasa takut dan juga rasa sakit. Saat ini, teknologi medis The Brain Stimulation hanya memiliki 100 channel, namun sudah bisa menolong lebih dari 150.000 pasien. Neuralink sendiri memiliki 1024 channel per link. Elon Musk memiliki visi bawah Neuralink ini berperan secara integral dalam menjaga peradaban manusia, agar tidak kalah oleh AI atau Artificial Intelligence. AI mampu meningkatkan tugas kognitif dan berpotensi mengalami perbaikan diri sendiri secara regular shift, sehingga akan melampaui kecerdasan manusia. Kita mungkin sudah melihat kecerdasan AI yang mengalahkan Grandmaster catur dunia, atau kita bisa melihat robot AI Sophia yang bisa mempelajari lawan bicara dengan sangat cepat. Elon Musk memiliki rasa curiga yang tinggi terhadap AI dan the blending. Untuk itu, Elon Musk melakukan dua hal, yaitu pada tahun 2015 dia mendirikan OpenAI, sebuah lembaga penelitian AI non-profit yang melakukan riset dan pengawasan yang bijak terhadap AI yang dikembangkan oleh berbagai industri teknologi seperti Facebook, Google, dan lain-lain. Lalu pada tahun 2016, mendirikan Neuralink untuk mengintegrasi pikiran manusia dengan AI agar bisa mengontrol kecerdasan buatan. Lalu bagaimana cara kerja dari Neuralink ini? Neuralink ini berbentuk seperti koin logam yang memiliki serabut benang tipis. Ukurannya lebih kecil 10 kali lipat dibanding dengan rambut manusia. Di dalamnya terdapat chip pemroses dan konektivitas nirkabel dengan MB wireless. Data red ukurannya 23 mm x 8 mm, seukuran uang logam dan bisa menyatu dengan tengkorak, sehingga tidak terlihat. Neuralink ini memerlukan charging untuk mengisi daya, dan chargingnya ini berupa wireless charging. Setelah charging selesai, Neuralink bisa kita gunakan seharian. Neuralink dimasukkan ke otak manusia melalui proses pembedahan pada tengkorak. Proses pembedahan dan pemasangan ini dilakukan oleh Robert Surgery yang memiliki akurasi dan ketelitian tinggi. Tim Neuralink berupaya mencari metode pembedahan yang paling efektif dengan pembedahan yang sangat minimal.
Metode ini diharapkan semudah operasi lasik mata, yang cuma memerlukan waktu 30 menit sampai 1 jam. Jadi kita datang kemudian dibius lokal, robot membuat lubang di tengkorak kita seukuran chip, lalu chipnya dipasang, dan tengkorak kita ditutup kembali dengan lem super, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal dengan cepat. Jika orangnya botak, mungkin ada sedikit bekas, namun jika orangnya punya rambut, hal itu tidak akan terlihat sama sekali. Tim Neuralink ini memastikan tingkat keamanan yang ultra tinggi dari proses pembedahan sampai proses aplikasi. Cara kerja Neuralink adalah menerjemahkan sinyal-sinyal yang ada di otak. Setiap kali otak melakukan fungsi, sel saraf yang disebut neuron ini saling memberi pesan melalui koneksi yang disebut dengan sinapsis. Semua yang dilakukan oleh otak mulai berjalan, mengucapkan kata-kata, itu melibatkan tembakan sinapsis tertentu dari neuron yang sangat spesifik. Proses komunikasi antar neuron inilah yang ditangkap oleh Neuralink, lalu diterjemahkan melalui algoritma yang canggih. Alat Neuralink ini menggabungkan lebih dari 1.000 elektroda yang sangat kecil dan dihubungkan oleh kabel serabut yang ukurannya 1/10 rambut manusia. Elektroda ini menyebar ke jaringan otak melewati neuron yang saling berkomunikasi tadi untuk mengetahui aktivitas mereka. Aktivitas ini dipancarkan langsung ke perangkat eksternal yang terpasang di tengkorak, dan algoritma menafsir apa yang dipikirkan secara real time. Inilah bagian yang paling ambisius. Tim Neuralink berpendapat bahwa mereka juga bisa mengirim lalu lintas ke arah lain, menyiarkan informasi ke otak melalui perangkat intrakranial. Inilah yang membuat kita bisa berkomunikasi secara intens dengan perangkat yang ada di luar, misalnya gadget atau komputer. Saat ini, uji coba pada manusia masih belum memperoleh izin dari FDA atau Badan Pengawasan Obat dan Medis di Amerika. Namun Elon Musk sangat optimis. Sebentar lagi izin pada manusia akan segera keluar, karena prosedur keamanan Neuralink ini akan melebihi standar keamanan minimal yang diterapkan oleh FDA. Neuralink sudah melakukan uji coba pada mamalia, yaitu babi dan monyet. Babi yang bernama Gertrude ditanam perangkat Neuralink untuk membantu peneliti melacak neuron, mana yang ditembakkan setiap kali moncongnya dibelai atau dielus. Dan yang lebih fenomenal dan viral adalah monyet bernama Pager, yang berhasil bermain video game Retropong dengan menggunakan kekuatan pikirannya. Awalnya monyet ini diberi joystick untuk menggerakkan bola di komputer. Neuralink mempelajari neuron mana yang diaktifkan setiap kali monyet ini menggerakkan joystick. Dari sana terbaca sinapsis mana yang aktif dan menyiarkan info tersebut dari pikiran monyet langsung ke konsol game secara real time tanpa joystick, hanya dengan menggunakan pikiran. Jadi monyet ini bisa mengontrol komputer hanya dengan pikirannya. Proyek Neuralink ini juga syarat dengan pro kontra. Sebagian pakar medis mengatakan bahwa tidak semua benda asing yang diimplan ke otak itu bisa diterima, baik oleh tubuh, ada potensi infeksi atau potensi alergi. Potensi penyalahgunaan pemakaian dari Neuralink ini juga sangat tinggi, karena orang yang tidak memiliki penyakit otak juga bisa meminta tindakan implan chip seperti halnya saat operasi plastik dulu, yang awalnya ditujukan untuk merekonstruksi wajah yang cacat karena kecelakaan, namun akhirnya saat ini banyak digunakan untuk mempercantik wajah. Selain itu, ancaman medis seperti infeksi juga bisa mengancam pasca dipasang implan ini. Selain itu, dunia juga tidak pernah kekurangan orang jahat. Hacking dan phishing adalah ancaman nyata dunia digital. Jika hacker bisa menerobos pikiran orang lain, kita tidak pernah tahu kerusakan apa yang akan terjadi. Mungkin, jika dulu ada istilah cinta ditolak dukun bertindak, maka di masa depan kalau ada cinta yang ditolak, orang bisa mencari hacker untuk menghack pikiran seseorang yang sudah menolaknya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah sependapat dengan adanya Neuralink ini, ataukah kalian kontra dengan teknologi Neuralink ini? Tulis di kolom komentar ya.